Baik, bertemu kembali dengan kami All Star Kicau. Kita berjumpa kembali dalam segmen Lovebird lagi, karena banyak masukan dan juga mungkin pertanyaan dari teman-teman. Kita bertemu kembali dengan Mas Dedi. Iya, Mas. Mas Dedi, tidak usah panjang lebar. Ini banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Bagaimana sih sebenarnya proses atau tahapan Lovebird menuju Kongslet itu bagaimana dan apa gitu? Kalau pertamanya kita harus jeli dalam pemilihan bahannya dulu, Mas. Kita harus tahu karakter bahan yang kita beli. Itu. Bahan ya, bahan. Setelah Bahan selanjutnya kita pantau di rumah itu selama 1 minggu 1-2 minggu. ya. Kita rawat. Nah, di situ kita udah mulai tahu karakter burung kita. Apa dia mau minta dijemur, apa enggak, kalau mandi sih burungnya mandi sendiri ya. Iya. Ya, gitu. Oh, enggak. Permisi, kalau versinya Mas Dedi ini enggak dimandikan? Tidak. Oh, ya. Setelah itu, Mas? Setelah itu pengacoran. Nah, Ulang. kalau untuk penggacoran ini, caranya itu bagaimana, Mas? Kalau saya pribadi sendiri ya, saya alami. Kalau pengacoran kita itu perawatan dan penempatan burung. Perawatan dan penempatan burung. Ya. Perawatannya bagaimana? Ya, kalau perawatan sih biasa aja, sama teman-teman yang lainnya. Burung ganti pakan, jemur kalau dia burungnya mau dijemur, jemur bentar. Habis itu cantelin lagi di tempat dia yang dia sukain itu. Di mana dia gacor di situ, maka di situ lah tempatnya dia. Oh ya. Nah, setelah itu gacor, misalkan gacor. Nah ini masuk Apa? tahap berikutnya ini kan ada istilah dobelan. Oh, kalau itu belum? Itu belum, itu masih lama, panjang prosesnya. Iya. Lama kelamaan dia gacor, lama-lama dia keluar dobelan itu. Dobelannya. Ya. Biasanya Mas Dedi dari misalkan kita memilih bahan terus penggacoran ini Berapa? waktu Wah, itu kalau itu tidak bisa ditentukan ya. Gitu ya. Iya. Biasanya sih kalau burung udah gacor dia lama-lama tuh kedengaran ya, dikit-dikit dia ngeluarin nada minor itu. Iya. Kita pasti dengar lah dikit-dikit itu. Itu udah saya terusin aja gitu. Terus ini apa istilahnya itu? Kalau orang Jawa bilang itu niteni. Iya. Istilahnya ini sudah mulai enak, misalkan enak gacor terus harus kapan waktunya diuntul ini? Oh, kalau masalah penguntulan itu Lain lagi. Kalau memang benar-benar tubuhnya udah kuat, ya kita wajib untul. Itu kalau untuk Lovebird ini, kalau Mas versinya Mas Dedi ini apa melihat jenis kelamin? Kalau saya tidak, sama saja, jantan betina sama saja. Sama ya? Iya, sama saja. Jadi kalau versinya Mas Dedi, jemur itu perlu apa enggak? Ya, saya bilang perlu nggak perlu ya, tergantung karakter burungnya ya. Iya. Kalau gimana? Kalau memang jemur, Ya, semakin gacor, berarti dilanjutkan. lanjutkan. Kalau dijemur itu misalkan lari ke tidur atau bagaimana misalkan? Biasanya kan kalau dijemur dia burung ada yang ngeriwi terus bunyi. Iya. Kalau setelah itu diangin-anginkan dia tidur, makanya nggak terusin jalan jemurnya gitu. Besoknya nggak terusin jemur ya. Gitu ya? Ya.
kan tadi tidak terpancang pada jenis kelamin ya Mas Dedi. Kalau Mas Dedi ini kembali lagi ke awal. Pemilihan bahan yang perlu diperhatikan itu yang bagaimana Mas? Kalau saya pertama kali milihnya bahan itu yang gacor. Kedua birahi. Lanjut ke bunyi. Jadi itu kuncinya. Nah, mungkin banyak teman-teman ini seperti saya juga pemula kalau ke lovebird itu mungkin bagaimana memilih ini, apakah minimal itu yang bagaimana, kan kita sudah mungkin dari versinya Mas Dedi ini kan sudah tahu, berarti kan dari bunyi birahi lanjut bunyi lagi, kan begitu ya. Nah, berhubungan dengan bunyi ini kan ada istilah yang namanya dobelan, itu apa ya, termasuk itu Mas? Bukan. Ya, dobelan kalau menurut Mas Dedi itu gimana? Dobelan itu selah sebelum dia ngekek, jeda sebelum dia ngekek. Jadi itu dilakukan lepet berulang kali dengan pola yang sama. Apa dia garu-garu bunyi, habis bunyi garu-garu lagi, bunyi lagi, diam, garu-garu bunyi lagi. Itu yang dinamakan selah. Siap. Nah, kalau sudah itu posisi single ya Mas? Posisi single. Nah, kalau itu untuk sudah terjadi begitu, apakah itu sudah tepat untuk pengundulan? Belum. Nah, itu waktu yang tepat bagaimana Mas? Kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi ya, itu emang benar-benar dia jedanya itu udah rapat banget, jeda dobelannya itu. Rapat. Itu pun kita keluar pagi udah mau dia, siang, sore, bahkan malam pun dia mau bunyi. Double juga. Itu udah waktunya kita menguntulkan dia, menguntulkan ya. Nah, itu di sela misalkan kita sudah bunyi, sudah kuacor banget, terus sudah dobelan enak, sudah ada untulnya. Tiba-tiba di pertengahan jalan itu ada ngedrop, namanya burung kan nggak tahu Mas. Iya. Itu kalau versinya jenengan itu bagaimana cara mengatasi? Saya single lagi. Single lagi. Sampai dia gacor lagi. Nggak temuin sama pasangannya. Jauhin sama pasangannya. Tapi dengan burung yang lain. Gimana? Enggak, tapi single dia. Enggak, maksudnya bukan. Kalau misalkan terlihat burung yang lain. Nggak apa-apa. Bukan diasingkan ya? Iya. Siap. Maksudnya diasingkan dari pasangannya. Pasangannya itu harus nggak kelihatan. Iya, nggak denger dan nggak kelihatan. Terus kalau misalkan masih proses ini ya, itu apakah memang wajib dijajar-jajar begitu? Kalau saya sih wajib, karena biar burungnya ada tuh. Jadi cara menghilangkan kepo. Menghilangkan keponya, iya dia. Kadang burung kan kalau dijajar kan keluar nyayapnya gitu. Lama-lama hilang. Siap. Nah, ini itu tadi mulai pemilihan bahan, terus tadi itu pengacoran. Nah, sekarang ini kan kita itu kalau misalkan banyak ya teman-teman langsung millet putih ya, pakan millet putih. Kalau Mas Dedi, kalau untuk kepakan itu pakai apa Mas Dedi? Mulai penggacoran sampai tadi ke proses pendobelan terus penguntulan itu bagaimana Mas? Kalau saya sih pakai ya orang-orang bilang pakai kenceng gitu. Iya. Boleh disebutkan mereknya juga enggak apa-apa biar teman-teman ini sekalian tahu. Iya, kita kembali ke karakter burungnya kita pasti tahu porsi dosis yang kita berikan itu harus tahu kita ke burungnya. Saya makainya itu millet putih itu, sasetan gitu, milti sama epot kenari. Perbandingannya berapa? 1-1. Nah, 1-1 mungkin ya ini buat teman-teman bisa jadi Mas, pilihan biar juga teman-teman gak bingung untuk pakan ini. Kalau untuk extra fooding nggak pakai ini? Nggak. Sama sekali nggak pakai.